Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Leri, masih bersama aku Fakih di channel ini. Kalian sehat kan? Iyalah, jangan sakit. Kalau kalian sakit, siapa yang susah? Aku juga. Oke guys, seperti biasa sebelum kita mulai, jangan lupa ya yang baru datang ataupun yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Buat channel ini berkembang lebih maju dan jangan lupa klik notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang melihat videoku selanjutnya ya guys. Oke guys, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis Arba'in An-Nawawi. Kita menuju ke hadis yang keempat ya guys. Nah, nggak usah banyak omong ya guys ya. Kita langsung aja masuk ke file hadisnya. الحديث الرابع الأعمال بخواتيمها. Oke guys, kita sudah masuk ke file hadisnya. Langsung aja ya, Ana akan membacakan hadisnya dan kalian semua mohon mendengarkan dengan baik-baik. Langsung aja Ana bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadisul Rabi', hadis keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun aw sa'idun. Fa wallahi alladzi la ilaha khairuh, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kosakatanya di sini, kosakatanya ada 13 kosakata. Nah, langsung aja. Yang pertama, haddatsana, menyampaikan kepada kami. Haddatsana. Batnun, perut, batnun. Alaqatun, setetes darah, alaqatun. Malaka, bentuk tunggal dari malaikah yang artinya malaikat. Ajaluhu artinya kematiannya. Khalquhu artinya penciptaannya khalquhu. Nutfatan, setetes mani, nutfatan. Mudghatan artinya segumpal daging. Yanfukhu artinya meniup, yanfukhu. Syaqiyun artinya celaka, syaqiyun. Sa'idun artinya bahagia. Yasbiqu artinya mendahului, mendahului. Dhira'un artinya hasta. Nih, jarak antara telapak tangan dan siku. Langsung aja kita masuk ke tarjamatul hadis, terjemah hadisnya. Terjemah hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani,
selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Menetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah, tidak ada ilah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi setelah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Rawahu, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di hadis ini, di hadis keempat ini terdapat kandungan hadisnya, yaitu ada 7 kandungan hadisnya. Langsung saja yang pertama, yaitu Allah Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami setelah diciptakan tersebut, termasuk masalah bahagia dan celaka. Yang kedua, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Itu tidak mungkin. Manusia sendiri yang memutuskan. Akan tetapi amal perbuatan merupakan sebab memasuki keduanya, antara surga dan neraka. Yang ketiga, amal perbuatan dinilai di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisinya saat ini. Justru harus selalu memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan dan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Yang keempat, disunahkan bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara dalam jiwa. Contoh, misalkan gini. Misalkan kalian itu peringkat pertama di kelas kalian. Nah, di lingkungan kalian tidak percaya sampai ada yang memfitnah kalian itu mencontek, misalkan ya. Nah, kalian itu disunahkan untuk bersumpah untuk mendatangkan kemantapan jiwa sebuah perkara, bahwasanya kamu itu peringkat pertama murni hasil kerja kerasmu yang diberikan oleh Allah, hasil ilmu yang diberikan oleh Allah kepadamu. Yang kelima, tenang dalam masalah rizki dan qanaah. Qanaah itu menerima, lapang dada, dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hati karenanya. Itu tidak boleh ya. Bolehnya apa? Kita menerima, berqanaah, mengambil sebab-sebabnya, sebab rezeki datang itu apa, kita harus melakukannya. Nah itu. Dan tidak terlalu mengejar-mengejarnya. Nah begitulah. Yang keenam, kehidupan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya, guys. Ya, tidak akan meninggal kecuali telah menyempurnakan umurnya. Yang ketujuh, sebagian ulama dan orang bijak berkata bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan secara berangsur-angsur adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu, karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus. Itu salah satunya ya guys, adalah sebagai rasa belas kasih terhadap ibu. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai di hadis Arba'in An-Nawawi yang keempat. Ini tema-tema hadisnya guys. Yang pertama, pengorbanan seorang ibu yang mengandung. Yang kedua,
teori reproduksi manusia, yang ketiga takdir, yang keempat husnul khotimah. Oke guys, kita udah selesai membacakan hadis Arba'in An-Nawawi yang keempat. Kita sudah menyimaknya dan semoga kita mendapatkan berkah, pahala, dan manfaat dari hadis ini ya guys. Dan jangan lupa kalian share kepada teman-teman kalian, dan kalian like, dan kalian pencet like, tombol like-nya kalau kalian suka dengan pembahasan ini, dan kalian share kepada teman-teman kalian agar kita semua mendapatkan amal jariah di dalam di dalam hadis ini ya guys. Oke aja, mungkin hanya ini yang bisa Ana sampaikan. Kurang lebihnya Ana mohon maaf apabila ada salah. Saya mohon ampun kepada Allah, saya mohon ampun kepada kalian, saya mohon maaf. Dan kalau itu pun ada salah, itu datangnya dari diri saya dan syaitan. Apabila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Ta'ala semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu uploadan selanjutnya ya guys.